Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saadatul Maghfirah SHI MH dan seterusnya kepada teman-teman semuanya. Baik, saya Reza Putri Sepriwen dan rekan saya Syafitri Putri Syahnul dan Yose Oktaviandes bertugas sebagai pemakalah kelompok 7 mata kuliah Hukum Perikatan, yang mana kita membahas tentang cara berakhirnya perikatan. Di materi ini kita membahas 5 pembahasan. Yang pertama yaitu pembayaran, yang kedua adalah penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, yang ketiga adalah novasi, yang keempat kompensasi, dan yang kelima adalah pencampuran. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertamanya, yaitu tentang pembayaran. Menurut pasal 1382, tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan. Sepertinya seorang yang turut berutang atau penanggung utang. Yang dimaksud dengan pembayaran oleh hukum perikatan tidak sama dengan pembayaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang. Akan tetapi, setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun sifat-sifat dari prestasi itu, penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu adalah merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah pembayaran. Yang berhak menerima pembayaran menurut pasal 1385 KUH Perdata adalah, yang pertama adalah kreditur sendiri, yang kedua adalah seorang yang diberi kuasa oleh debitur, yang ketiga adalah seorang yang diberi kuasa oleh hakim atau oleh undang-undang. Yang selanjutnya adalah tempat pembayaran. Apabila di dalam perjanjian tidak ditentukan tempat pembayaran, maka pembayaran terjadi di tempat di mana barang tertentu berada sewaktu perjanjian dibuat, apabila perjanjian itu adalah mengenai barang tertentu. Yang kedua adalah di tempat kediaman kreditur, apabila kreditur secara tetap bertempat tinggal di kabupaten tertentu. Yang selanjutnya adalah di tempat debitur apabila kreditur tidak mempunyai kediaman yang tetap. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Pembayaran sebagai akibat hapusnya suatu perikatan dapat pula diikuti dengan adanya penyimpanan atau penitipan uang atau suatu barang. Ketentuan tentang pembayaran diikuti dengan penyimpanan diatur dalam ketentuan pasal 1404 sampai dengan pasal 1412 KUH Perdata. Pasal 1404 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika si berutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya. Dan jika si berutang menolaknya, menitipkan uang atau barang kepada pengadilan. Syarat-syarat penyimpanan yang sah. Yang pertama, biaya. Terdapat pada pasal 1407, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan penawaran pembayaran tunai dan penyimpanan harus dipikul oleh si berutang jika perbuatan itu telah dilakukan menurut undang-undang. 2. Hak debitur mengambil titipan. Diatur dalam pasal 1408. Ketiga, hak debitur untuk mengambil titipan gugur. Diatur dalam pasal 1409. Keempat, jangka waktu pembebasan utang. Diatur dalam pasal 1410. Kelima, hak kreditur gugur untuk mendapat pembayaran. Diatur dalam pasal 1411. Keenam, kewajiban debitur memberi peringatan kepada kreditur melalui pengadilan. Diatur dalam pasal 1412. Novasi. Pembaruan hutang atau novasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyelesaian kredit macet dengan cara mengalihkan debitur lama kepada debitur baru.
Berikut dengan aset yang menjadi jaminan kredit. Novasi merupakan peristiwa hukum yang dapat menghapuskan perikatan ataupun kontrak yang diperbaharuinya. Artinya, dengan adanya satu kesepakatan baru yang disetujui oleh semua pihak, maka kesepakatan lama akan menjadi hapus dengan sendirinya. Namun dari segi karakternya, novasi sedikit berbeda dengan cara penghapusan perjanjian lainnya, seperti pembayaran kompensasi ataupun dengan penghapusan hutang. Pada cara dan bentuk penghapusan yang disebut belakangan, penghapusan serta-merta mengakhiri hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. Sebagai salah satu contohnya, misalnya pembayaran. Dengan pembayaran hutang atau pembayaran barang yang dibeli, dengan sendirinya berakhirlah hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. Ada 3 macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan hutang novasi menurut pasal 1413 KUH Perdata, yaitu: pertama, debitur dan kreditur mengadakan perjanjian baru dengan mana perjanjian lama dihapuskan. Kedua, apabila terjadi pergantian debitur dengan pergantian mana debitur lama dibebaskan dan perikatannya. Ketiga, apabila terjadi pergantian kreditur dengan mana kreditur lama dibebaskan dan perikatannya. Syarat-syarat novasi menurut pasal 1414 yaitu: pembaharuan hutang hanya dapat terlaksana antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan. Kompensasi atau perjumpaan hutang. Kompensasi pasal 1425. Jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka satu perjumpaan dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini. Permintaan pembayaran pasal 1428. Suatu penundaan pembayaran yang diberikan kepada seorang tidak menghalangi suatu perjumpaan. Terjadinya perjumpaan pasal 1429. Perjumpaan dalam perjanjian pertanggungan pasal 1430. Pemindahan hak dan penyimpan pasal 1431. Tempat pembayaran pasal 1432. Jika utang-utang dari kedua belah pihak tidak harus dibayar tempat yang sama, maka utang-utang itu tidak dapat diperjumpakan selain dan dengan pergantian biaya pengiriman. Perjumpaan berbagai utang yang ditagih dari satu orang pasal 1433. Jika terdapat berbagai utang yang dapat diperjumpakan dan harus ditagih dari satu orang, maka dalam hal melakukan perjumpaan harus dituntut peraturan yang ditulis pasal 1399. Hak-hak pihak ketiga yang beritikat baik pasal 1443. Penggunaan hak istimewa dan hipotek oleh seorang yang membayarkan utang kena perjumpaan. Percampuran utang terjadi demi hukum pasal 1436. Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana piutang dihapuskan. Percampuran utang pada yang berutang pertama berlaku juga untuk para penanggung utang. Pasal 1437. Percampuran utang yang terjadi pada dirinya si berutang utama berlaku juga untuk keuntungan pada penanggung utangnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.